Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, PTKK, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Up to Date Mas Guru yang akan berbagi informasi-informasi. Tentunya semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan nominal terbaru gaji pensiunan PNS 2026 yang tiap golongan hingga tunjangannya Kita cek saja tunjangan-tunjangan dan gaji pensiunan PNS di 2026 ini. Tentu saja harapannya Bapak Ibu akan mendapatkan perubahan gaji, sehingga dengan adanya perubahan kenaikan gaji ini tentu saja bisa memenuhi kebutuhan hidup Oleh karena itu mari kita simak informasi ini selengkapnya, apa kebijakan-kebijakan pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS melalui peningkatan gaji pensiunan maupun tunjangan-tunjangannya Nah, kita simak ini keadaan yang sekarang Baik, dari JP Radar Kediri. Informasi terbaru gaji pensiunan pegawai negeri sipil PNS nampaknya masih mengacu PP nomor 8 tahun 2024 dengan besarannya itu sesuai dengan golongan dan masa kerja Hingga saat ini pemerintah ini belum menerbitkan kebijakan baru yang terkait dengan kenaikan gaji. Besaran nominal yang diterima para purna bakti ini sangat bergantung pada golongan terakhir saat menjabat, masa kerja serta tunjangan yang melekat. Secara berkala PT Taspen ini menyalurkan dana tersebut setiap tanggal 1. Gaji dan tunjangan PNS bagaimana, apakah ada perubahan? Pensiunan pegawai negeri sipil dan janda dudanya telah dilakukan penetapan penyesuaian kembali ini terhitung mulai 1 Januari 2024. Sesuai pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024, berikut nominal gaji pensiunan PNS 2026. Untuk golongan 1 itu antara 1A hingga 1D itu antara 1.748.100 hingga 1D itu bisa mencapai 2.256.700 rupiah. Untuk golongan 2 ini biasanya untuk latar belakang SMA hingga D3. Ini golongan 2A hingga 2D 2A itu yang terendah 2A hingga 2D. Terima yang terendah itu 1.748.100. Yang tertinggi di golongan 2 itu bisa mencapai 3.208.800 rupiah. Sekarang golongan 3. Golongan 3A ini biasanya untuk pendidikan S1 dan sebagian D2, D3, D4 Nah, untuk golongan 3A hingga 3D itu antara 1.748.100 hingga 4 juta 100-an Golongan 4 ini golongan yang tertinggi itu 4A ini 1.748.100 hingga 4.200.000 rupiah. 4B 1.748.100 hingga 4.377.800 rupiah.
Golongan 4C itu 1.748.100 hingga 4.562.900 rupiah. Golongan 4D itu antara 1.748.100 hingga 4.755.900 rupiah. Golongan 4E itu antara 1.748.100 hingga 4.957.100 rupiah. Selain gaji pokok yang di atas ini, para pensiunan juga akan menerima ya 5 jenis tunjangan ya. Untuk keseluruhan ini selain gaji pokok ya, ini akan terima 5 jenis tunjangan melekat ya yang langsung ditransfer bersama gaji bulanan, yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, dan tunjangan lain yang sesuai instansi. Ditambah lagi tunjangan yang tahunan, yaitu tunjangan hari raya Idul Fitri ya. Dan untuk membantu putra-putrinya sekolah ya, pendidikan, maka pemerintah memberikan tunjangan gaji ke-13 ya. Nah, tunjangan keluarga ini untuk suami, istri ya, tunjangan anak 2%, tunjangan ayah suami istri itu 10% dari gaji pokok. Tunjangan beras ini senilai 10 kg. Taspen selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati ya terhadap segala informasi terkait pencairan gaji pensiunan. Untuk informasinya mesti yang resmi ya. Nah, daftar tunjangan yang menyertai gaji pokok. Selain mendapatkan gaji pokok, para pensiunan juga berhak atas sejumlah tunjangan untuk menjaga kesejahteraan di masa tua ya. Di antaranya tunjangan suami istri ini sebesar 10% ya dari gaji pokok. Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok ya. Dan tunjangan pangan ini pemberian beras sebanyak 10 kg. Tunjangan hari raya, THR, dan gaji ke-13. Nah, pencairan untuk para pensiunan ini selalu tepat waktu ya. Salah satu ini misinya yaitu tepat waktu pencairannya. Jadi setiap tanggal 1 walaupun itu hari libur. Nah, menariknya meskipun tanggal 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh ya, merupakan hari libur nasional. Misalnya hari HUT RI dan sebagainya, dan hari-hari keagamaan juga tetap ya Taspen konsekuen tanggal 1 pasti kirim. Nah, Taspen menampik ya kesimpang siuran mengenai kenaikan gaji. Jadi untuk Perpres nomor 79 tahun 2025 ini untuk yang aktif ya, SN aktif. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video hingga selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.